Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi dengan kami dalam acara podcast Paskotalk ke-35 bekerja sama dengan AMM Palembang dan juga AMM Ringin Harjo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmatnya sehingga malam ini kita bisa berbincang-bincang bersama dengan Ustadz Fahrudin dalam acara Paskotalk. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'id, dan semoga kita termasuk umatnya yang berikan syafaat yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kedatangan bintang spesial yaitu Ustadz Fahrudin dari SMK Muhammadiyah Bambang Lipura. Dan itu muridnya. Bagaimana Ustadz Fahrudin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi ini tadi agak kehujanan. Nah, di samping Ustadz Fahrudin ada calon muridnya yang insya Allah namanya Hafiz. Iya, suruh kenalan sendiri. Mau ke Mas Hafiz kenalan. Nama saya Hafiz dari Kadirojo. Ya. Terima kasih Mas Hafiz. Dan selanjutnya ada apa ini Mas Hafiz? Ada sponsor dari Majelis Tabligh Pimpinan Muhammadiyah Bantul, Garasi Didikal Jogja. Internet disupport oleh PT Betron Indonesia Pertama, 4 Ayusmu PCM Bantul Kota, 5 Fashion Utama Fashion. Wah, banyak sekali ya Mas. Nah, ini semoga yang telah support acara kami ini semoga akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Amin. Dan kita sudah kedatangan Ustadz Fahrudin. Nah, ini mengangkat tema fenomena ghosting dalam perspektif Islam. Nah, nanti kita akan tanya langsung pada Ustadz Fahrudin. Ghosting itu apa? Terus penyebab ghosting itu apa ya? Ya, langsung saja untuk acara pada malam ini kepada Ustadz Fahrudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, dapat berjumpa dan ngobrol santai di podcast Paskotalk dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang telah memberikan kita ilmu dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang seperti saat ini. Saya di sini memberikan materi tentang ghosting. Ghosting ini sudah viral di mana-mana, di pemuda, di remaja, ya antara 18 tahun sampai 30 tahun. Itu ghosting itu sangat viral sekali. Itu ghosting itu sudah tahu Mas Hafid? Belum. Oh, belum. Ya, kita bersama-sama untuk mendalami ghosting itu apa. Siap. Ghost itu kan hantu ya. Bener Mas Hafid? Hantu. Ghost itu hantu. Kalau ghosting itu berbayang. Ya, berbayang itu secara bahasa. Secara istilah yaitu situasi seseorang yang memutuskan hubungan dengan memutuskan komunikasi, memutuskan seluruh komunikasi secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba itu ketika ngechat, WA-an sama teman, ya teman terus dicat, akhirnya tiba-tiba dia menghilang. Nah, menghilang, terus di cross check dengan cara apa? Di WA lagi, tapi tidak dapat. Terus di telepon juga tidak diangkat atau malah ganti nomor. Nah, itu kebanyakan orang-orang itu menghindari tanggung jawab itu dengan cara itu. Itu namanya ghosting. Ya. Dalam Islam, ghosting itu tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Yaitu ada hadisnya, la yadkhulul jannata qanitiun. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, memutus silaturahmi itu tidak baik, akan tidak masuk surga. Itu hadis itu sudah baik. Nah, di sini ada namanya pelaku ghosting dan korban ghosting. Kita bahas tentang namanya pelaku dulu. Ya, orang itu kenapa sih, Mas Latif, kok bisa ya menghindari tanggung jawab? Gimana Mas Latif? Menghindari tanggung jawab dengan cara ghosting tadi, pelaku ghosting. Ya, kalau di bahasanya itu jadi ghoster. Oh, berarti ghoster. menghilang ya? Ya, menghilang. Kayak tanggung jawab malah ngilang. Nah, itu namanya ghosting. Ghosting. Ya. Ghosting. Terus dilanjut dengan korban. Ya, apakah dia itu pertama kali kan orang itu akan berhubungan itu harus namanya langsung dengan orangnya. Jadi korban itu kan ketika berhubungan yaitu dengan cacatan sampai mendalam, akhir-akhir di ghosting dengan cara apa? Menghilang begitu saja. Ya, di ghosting. Tadi korban itu dihadapin dengan cara apa Mas Latif? Salah satunya dengan cara ikhlas. Apa itu ikhlas? Diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah ketika dia tidak berjodoh, ya diikhlaskan. Ya, ikhlaskan. Ya, insya Allah ketika ikhlaskan maka akan ada gantinya yang lebih baik lagi, lebih spesial, lebih bagus lah. Ya, lebih bagus lagi. Yaitu korban ghosting kebanyakan yang korban ghosting itu para wanita. Para wanita itu kebanyakan korban. Pelaku itu kebanyakan laki-laki ya. Jadi kalian itu kalau jangan sampai jadi pelaku ghosting. Ya. Itu di masalah perhubungan, hubungan antara
individu ya, individu atau pribadi ya. Ketika ditanggung jawabkan, maka kita harus ya bertanggung jawab dengan segala caranya, dengan kita lakukan. Ketika tidak berjodoh, maka kita izin ya, izin untuk membetulkan bahwa kita itu tidak berjodoh. Ya kulon nuwun lah, kulon nuwun, saya tidak berjodoh dengan kamu, maka saya menghindar dengan cara izin. Nah, kalau izin itu diperbolehkan. Izin kalau tidak berjodoh, ta'aruf. Terus kalau tidak berjodoh atau tidak sesuai dengan kriterianya, maka itu akan meminta izin. Jangan sampai tadi terjadi ghosting. Tadi. Kalau meminta izin boleh, kalau ghosting tidak boleh karena itu memutus silaturahmi ya. Itu memutus silaturahmi. Terus ini kan dalam perhubungan individu ya. Sekarang itu apa ya? Ada yang berhubungan dengan tugas, ada pekerjaan, ada organisasi, ya, ada organisasi juga. Jadi ghosting itu ya banyak terjadi di masyarakat atau di orang-orang pemuda, yaitu dengan di organisasi, di masyarakat, bukan cuma individu. Karena sekarang itu viralnya cuma individu ya Mas Latif Ya. individu ya, tentang mengurusi apa percintaan. Nah, tetapi ghosting itu bisa terjadi dengan berhubungan dengan pekerjaan, terus organisasi, kemasyarakatan juga ada ghosting. Ya kalau di organisasi kebanyakan ya saya temui, karena saya itu juga organisasi apa namanya, Banyak sekali ya tadi. ya banyak banget. Yes. Karena ketika berorganisasi kan orangnya itu berbeda-beda karakternya. Ketika ada menyelenggarakan kajian, menyelenggarakan kegiatan, maka dari namanya apa ya, ketika teman-teman anggota, dulu anggotanya banyak ini pas pelantikan, saat pelantikan banyak sekali yang datang. Ketika ada acara ya, acara kegiatan, yang datang cuma itu saja. Betul Mas Arif? Ya, betul sekali. Ya, itu juga termasuk ghosting. Kenapa? Ketika anggota itu disuruh untuk datang, maka dia alasannya banyak sekali dengan tidak bertanggung jawab. Intinya itu tidak bertanggung jawab. Padahal ada hadis ya, saya lihat dulu hadisnya. Siap, Tat. Agak lupa ya. Ila kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Semua kalian itu adalah pemimpin dan kalian dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Jadi ketika kalian itu punya tangan, punya seluruh tubuh, itu kan kamu dipertanggungjawabkan, disuruh untuk berbuat baik dengan tangan-tangan kalian, dengan seluruh tubuh. Ketika orang yang tidak bertanggung jawab, maka ya banyak ya orang yang bertato, tapi ya juga banyak yang berhijrah. Juga banyak yang orang yang bertato itu orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Ketika orang itu bertato sudah dikasih tangan, ya dikasih kulit, malah diorek-orek, diorek-orek, malah jelas, itu tidak baik. Karena seluruh tubuh itu ketika kalian meninggal besok di akhirat akan ditanya, ya ditanya yang bertanya tubuh kalian. Nah seperti di organisasi saja juga, ya di organisasi juga itu ketika ketuanya datang, ya banyak ya ketuanya pasti terdepan itu pasti datang ya, tapi anggotanya
tahu sendiri, menghilang tidak bertanggung jawab, menghilang tidak bertanggung jawab. Ketika menyelenggarakan kegiatan, anggota itu tidak datang. Ketika di WA, di telepon, alasannya werno-werno. Nah, itu orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ada ala kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, itulah. Itu yang saya sampaikan, Mas Latif. Terus kita bincang-bincang santai saja. Ya, masalah apapun itu kita unek-unek di sini saja. Berarti kita ngobrol santai aja, Mas Latif. Ya. Berarti antara ghosting dengan PHP itu lebih mending PHP ya? Mending PHP. Iya toh? Tapi kok orang boleh kayak gitu? Karena itu ya sama-sama buruk. Oh iya, sama-sama buruk. Jangan dilakukan. Nah, ya. Beri harapan palsu, ya. Tapi masih bisa dihubungi. Ya, bisa dihubungi. Ya. Nggak boleh itu Mas Hafid ya? Ya, nggak boleh Mas Hafid. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Ghosting itu dalam Islam itu tidak boleh, hukumnya haram karena memutus silaturahmi. Itu Mas Latif. Apalagi? Siap. Berarti untuk itu kan ini Ustadz Fahrudin itu mengajar di SMK Bambang Lipuro ya, Muhammadiyah Bambang Lipuro. Nah, ini tadi disebutkan ghosting dalam pendidikan juga. Nah, apakah mengalami ghosting juga selama masa pandemi ini? Ya, itu ya. Juga ya sih. Kalau dalam pendidikan itu kan dari sekarang ada virus corona ini membuat kita hilang arah ketika kita mengajar. Oh, gitu. Ketika mengajar di online tapi siswanya itu tidak online. Jadi gimana ya? Cuma absen, tidak mengerjakan tugas. Itu. Absen saja ya sedikit ya. Ya, absen saja sedikit. Ketika ngajar di online ya juga sedikit. Tetapi ketika ujian, semangat ujian itu Masya Allah luar biasa. Siswa-siswa itu mengikuti kalau ujian. Ya, karena ujian itu wajib. Wajib ya. Ya, kalau seharusnya pembelajaran itu juga wajib. Tetapi kan ketika jarak jauh itu banyak siswa-siswa itu tidak mempunyai alat-alat untuk seperti kota yang banyak ya. Terus orang ya karakternya kan beda-beda Mas Latif. Oh iya. Tuh. Apalagi berarti masih istilahnya siswa itu tidak menghilang langsung ya? Ya, tidak jadi, menghilang. Nanti kan masih ada ujian itu kan seperti tidak terlalu ghosting lah. Nah, berarti tidak kan itu ghosting. Ustadz Fahrudin kan gabung di dalam grup. Nah, nanti karena tugasnya banyak, nah dikeluarkan di grup itu tidak sampai seperti itu kan? Nah, enggak. Oh, alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah tidak. Tapi kebanyakan siswa itu ketika siswa itu di dalam grup itu kan banyakan ganti nomor, Mas. Oh. Bingungnya itu ganti nomor dan tidak foto-fotonya itu dan fotonya itu berbeda dengan orang yang memegangnya. Jadi ada yang sejenis foto-foto yang berarti ganti akun orang lain bisa jadi. Nggak tahu itu kalau itu. Yang penting kalau pendidikan itu ghostingnya sedikit lah, nggak ada ghosting. Insya Allah nggak ada ghosting. Kalau masalah perhubungan kebanyakan masih berapa persen ya? 27% lah itu melakukan ghosting dan di ghosting dan jadi korban ghosting. Itulah banyak korban-korbannya. Orang itu mentalnya ketika di ghosting itu akan merasa minder, Mas, malu. Ketika wanita itu kan hatinya terlalu terbuka ya, Mas, terlalu lembut. Nah, betul, terlalu lembut sekali ketika
berbincang santai ya, rati-rati ya menghilang juga tahu tuh Mas Latif menghilang begitu saja itu termasuk ghosting. Jadi ghosting itu kalau di Islam itu diharamkan ya. Kalau korbannya itu harus merelakan ya oke jodoh yang lain itu. Kalau berhubungan jodohnya masih ada ya. Sudah ditulis ya sebelum dilahirkan orang itu sudah ditulis. Maka ketika orang itu tidak berjodoh ya diikhlaskan saja karena pasti ada jodohnya. Tapi ya juga ikhtiar Mas Latif ya, dengan cara ya ikut kajian ta'aruf, ikut berbagai kegiatan biar paham. Tapi saya sendiri juga belum dapat Mas Latif. Ya semoga didapatkan Ustadz ya. Nah ini kan Mas Hafid ini kan ketua remaja ya di Kadirojo. Jadi kan mengalami ini apa anggotanya itu ada yang tidak aktif atau ya bisa dikatakan ghosting, udah ditelepon, di WA tapi menghilang gitu ya Mas Hafid ya. Ya kan mengalami seperti itu ya Mas Hafid ya. Nah itu bagaimana kiat-kiatnya biar Mas Hafid itu sebagai ketua remaja masjidnya itu mengajak kembali itu loh. Padahal yang main tonggo dewe. Nah, itu harus ada motivasinya Mas. Dengan cara apa? Kita mengokohkan keimanan. Ya rajinlah ke masjid karena masjid itu rumah Allah. Mesti ada iman itu kokoh untuk menjalani perjalanan yang penuh lika-liku. Tadi ya Mas Hafiz tadi ya apa jadi ketua apa? Remaja masjid. Maka ya harus aktif dengan cara apa? Ya dengan cara ditemui di tempat tinggalnya ketika tidak aktif gitu. Itu Mas Latif. Oh ya, ini ada beberapa yang komentar. Ada dari Mbak Yundatri ya, Trirana ya. Ini ada, tapi saya sendiri juga belum dapat Mas Latif. Nah, itu jadi poin. Nah, ini poin yang mendasar ya Pak Ustadz. Nah, ini segerakan atau bagaimana? Nah, ya ini ya. Karena saya belum ya mencari ikhtiar, tapi dalam hal ini belum dapat juga. Insya Allah ketika saya sudah dapat, ingin apa namanya lebih lanjut insya Allah saya tenani untuk menjalankan pernikahan. oh, alhamdulillah. Ini ada masukan Ustadz. Jadi datang saja langsung ke garasi ya. Di sini punya data banyak di garasi ini. Nah, nanti stok insya Allah banyak. Nah, kemudian ada apa Mas Hafid ini? Ya, silakan Mas Hafid. Ada 5 pertanyaan. Oh ya, pertanyaan langsung ya. Silakan dibaca. Berarti selama ini online ya Ustadz ya ngajarnya ya? Ya, online. Ya. Karena ada pandemi. Karena ada pandemi ya. Dan ini juga kondisi seperti ini, siswa itu dituntut harus pegang HP semua. Iya. Nah, tidak. Silahkan Mas Hafid dibaca. Yang pertama, kita sering ghosting pada Allah, tapi apakah Allah akan ghosting ke kita? Ya, Satu itu persatu. Satu dulu ya. Oh ya. Jangan tanya Allah itu ya. Kalau Allah, ketika kita menanyakan Allah, ya ketika kita apa namanya tadi Mas, kita sering ghosting pada Allah, tapi Allah apakah ghost. Allah
akan ghosting ke kita. Nah, itu Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Ketika orang itu ketika di ghosting kepada Allah, itu tetap Allah itu mengampuni. Ya tetap ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia akan dikabulkan. Tapi ada syaratnya, ya harus ibadah wajib dijalani, bertobat, istighfar, ya minta pertolongan kepada Allah. Maka orang yang mengghosting kepada Allah itu Allah tidak akan mengghostingnya. Yang ghosting itu cuma manusia, bukan Allah, bukan zat Allah. Allah itu tidak ada namanya ghosting. Ghosting itu cuma untuk manusia. Ya, untuk manusia, bukan untuk Allah. Kalau Allah itu maha besar, maha mengetahui. Berarti kalau mengghosting kepada Allah itu benar-benar lupa ya? Lupa. Iya toh? Benar. Jadi solusinya itu gimana? Harus gabung ke AMM ini atau bagaimana itu ini? Contoh bagus itu untuk gabung AMM Ringin Harjo atau Pal Bapang, ya. Itu harus rajin berorganisasi biar teman-temannya itu soleh dan solehah. Amin. Ya. Temennya yang digauli, maka dia termotivasi dengan teman-temannya. Ya teman-temannya itu rajin sholat, awak dhewe sholat, rajin beribadah, sedekah dan sebagainya. Masa awak dhewe tidak bersedekah, yaitu maka dia itu akan malu sendiri. Ya. Kalau di Bantul berarti untuk sedekah di mana tadi ini di mana? Nah, itu kalau Bantul itu ada Layismu. Oh, Layismu PCM ya? PCM Bantul. Oh iya. Itu tanya aja sama Mas Kang Jono Said atau Kang Jono ya? Ya ketuanya Kang Zainal. Ya, itu tanya aja. Oh iya. Berarti banyak wadah ya untuk kita sebagai anak muda, ya kan, untuk selain mengisi waktu muda ini tanpa kegiatan apa-apa, cuma ngegame HP, nah itu lebih baik gabung ke AMM Pal Bapang atau AMM Ringin Harjo ya. Itu ada lagi Mas David. Yang kedua, apakah ghosting itu sudah ada sejak zaman Nabi? Ya, ghosting itu ketika zaman Nabi itu ada, tapi namanya bukan ghosting. Ya, ghosting itu cuma ya viral-viral ini, dan ghosting sudah lama sih, tapi ketika di zaman Nabi namanya bukan ghosting. Ya, bukan ghosting. Kalau di Nabi, ketika zaman Nabi itu bukan ghosting, karena belum ada itu. Ghosting itu kan pola pikirnya dari sekarang, bukan dulu. Gitu Mas. Ya. Selanjutnya, menyikapi fenomena ghosting di organisasi setelah menikah. Apa, ulangi lagi Mas, sing jelas Mas David. Menyikapi fenomena ghosting di organisasi setelah menikah. Jadi intinya gini tak, dulu sebelum menikah itu ikut organisasi aktif. Nah, namun setelah menikah itu sudah istilahnya takut atau gimana gitu ya? Tidak bertanggung jawab. Gitu. Oh, ya itu banyak sekali di organisasi manapun ya. Karena ketika orang itu sudah menikah, maka itu tanggung jawabnya itu di keluarga. Tetapi ketika masih ada jadi anggota, jadi ketua, itu dijalani, jangan ghosting, pergi begitu saja, ya. Itu tetap tanggung jawab ya, harus tanggung jawab. Nah. Ya, itu harus tanggung jawab. Itu fenomena yang banyak lah di organisasi.
Terus ini ada pertanyaan dari Kang Ardan dari Jalan Paris ya ini. Ya. Pertanyaannya, apakah cewek korban ghosting itu bisa stres atau bunuh diri? Kemudian gimana agar tidak memunculkan ghosting pada cewek? Korban ghosting ya. Ya. Ya di korban ghosting kan pasti cewek toh. Ya. Ketika cewek itu di ghosting sama laki-laki ya, terus emosionalnya tidak terkontrol, maka dia itu tidak, imannya kadang-kadang melemah, Mas. Melemah. Ya. Tadi saya bilang bahwasanya ketika wanita itu di ghosting maka harus istighfar, harus namanya bertobat dulu kepada Allah. Ya, ketika ya laki-laki dan perempuan itu kan seharusnya mendekati zina itu tidak baik, karena berpacaran itu juga tidak baik. Ketika berdekatan, di surat At-Taubah ayat berapa Mas Fatih? 32 apa gimana? Lupa saya juga. Wa mataqrabu zina. Nah, wala taqrabu Wala zina taqrabu innahu kana fahisah. Janganlah kalian mendekati zina, maka gimana Mas Fatih? Ketika akan dimurkai oleh Allah lah. Ya, ketika mendekati zina itu akan dimurkai Allah. Berpacaran itu kan juga mendekati zina ya. Ya, kalau umat muslim itu dengan cara ta'aruf, dengan cara ikut kajian ta'aruf. Berarti Dengan tadi ya, apa wanita itu terkena korban ghosting, maka dia harus istighfar terlebih dahulu. Istighfar, mengikhlaskan ya. Ya biar mentalnya itu tidak terlalu besar lah, mentalnya itu nggak down gitu loh, nggak terus mengganjal atau namanya kebanyakan bunuh diri ya, itu karena imannya tidak baik. Ya, harus itu ikut kajian, ikut organisasi itu juga penting, biar ada temen yang membantu solusi yang baik itu kepada orang-orang yang solehah. Ketika soleh dan solehah itu membantu memberikan solusi, insya Allah ya, pertama kali kita minta solusi itu kepada Allah dengan cara apa ya, dengan cara sholat tahajud ya, sholat taubat gitu. Itu Mas Latif. Siap. Ada lagi masih 3. Menurut saya yang sering ghosting itu laki-laki. Klarifikasi, mohon maaf Ustaz. Apa ya? Menurut ini dari siapa ini? Ghosting itu laki-laki. Pendapat itu. Oh, Berarti yang sering mengghosting itu laki-laki menurut sih. Jadi laki-laki misalnya WA terus, nah itu udah memberikan harapan, tapi ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, ini kan tobat. Ya, tadi ya, laki-laki emang ada yang gitu, ketika dia berkomunikasi kepada perempuan, terus perempuan itu lemah imannya, maka ketika di ghosting dia, yang laki-laki itu pergi, terus yang perempuan itu mentalnya down, dan kebanyakan itu laki-laki yang mengghosting. Karena apa, ingin cari perhatian, cari sensasi ya. Tapi perempuan juga bisa loh, Tat. Ya itu juga, tapi ya perempuan juga banyak sih, tapi tidak sebanyak. Misalnya gini, Tat, waktu skripsi nih, ketemu pembimbing yang istilahnya sulit atau killer ya. Ya killer. Nah itu kan terus takut gimana mau bimbingan, nah itu lama-lama kan menghilang. Tapi teman-temannya itu udah di dalam jalur atau di track
kereta yang lurus terus. Nah, teman-teman wis do lulus. Nah. Nah, ini mah belum. Nah, ini terus lama-lama menghilang. Nah, Kontak hilang Oh, dan ya, itu lain-lain. juga Itu bisa itu. bisa ghosting, tapi kan kalau di skripsi kan harus namanya bayar toh Mas. Iya, itu. Ya, tapi itu karena tidak bisa hilang seharusnya Mas. Karena ketika bayar itu kan dia memiliki tanggung jawab itu. Wis bayar susah-susah kok ora diluluske. Nah, Ya, tidak diluluskan. Gitu. Ya. Apalagi Mas? Ada lagi ghosting demi kebaikan, apakah boleh biar nggak baper misalnya? Saya bilangin ya, ghosting saja itu ketika ghosting biar tidak baper gitu Bang. Ya, Ketika ghosting itu tidak ada namanya kebaikan, itu tidak ada kebaikannya. Wong melepas begitu saja tiba-tiba pergi ya, tidak menghilangkan jejak, maksudnya pergi begitu saja. Ketika komunikasi dia tidak tanggung jawab dengan yang dikomunikasinya lagi, ya tidak menghubungi lagi. Jadi ghosting itu tidak ada kebaikannya, ya tidak ada kebaikannya. Blas rano APE ya kalau ghosting. Harus nama meminta izin ketika mau pergi, ketika jangan menghilang begitu saja. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Ala kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun. Ya. Itu harus nganroatihi. terus ini ada masukan lagi, Tat. Ya. Pertanyaan dari Bu Susi ini. Khusus ya. Ya, khusus. Apakah pelaku ghosting itu sama dengan buaya darat? Nah, membedakannya bagaimana, Tat? Gini. Wah, buaya darat. Nah, Ya, buaya itu bagus ya. Buaya itu bagus ketika namanya tidak di darat. Menyelam itu bagus. Menyelam, ya. Ketika buaya itu naik di darat, nah itu tidak baik lagi, itu namanya buaya darat. Itu tadi ya. Ketika ghosting dengan buaya darat, ya, buaya darat itu kan banyak pasangannya, wah, ya toh? Yang laki-laki gonta-ganti. ya, yang satu dengan tadi saya bilang ghosting itu apa namanya? Ketika memutus silaturahmi, ya memutus silaturahmi. Apalagi kalau buaya darat kan kebanyakan kan banyak pasangannya. Ketika gonta-ganti pasangan itu banyak orang yang tidak tanggung jawab, Tersakiti. mendolimi dan menyakiti. Nah, termasuk itu bedanya apa? Nek buaya darat itu pelakunya. Kalau ghosting itu situasinya. Itu Mas Latif. Ya beda sih. Itu beda pemahaman antara buaya darat dengan ghosting. Terus apalagi ada sudah dari Kang Supit di Kadirojo, bagaimana pendapat Kang Farudin tentang mengungkapkan pada akhirnya seorang yang bertahan akan memilih untuk merelakan bab bagaimana tak datang hanya dari satu orang. balik Bagaimana menurut pelan-pelan. Bagaimana menurut pendapat Kang Farudin tentang mengungkapkan pada akhirnya seseorang yang bertahan memilih untuk merelakan sebab bagaimana bahagia tak datang hanya dari satu orang. Berarti sih bertahan itu Bertahan itu merelakan. merelakan Neng teko demi demi kebahagiaan. kebahagiaan orang lain. Itu bagaimana, Ya. Tat? Itu Merelakan. orang lain Ya. demi kebahagiaan orang Orang lain. lain. Ya, kita ketika itu masalah
Sama untuk kebahagiaan orang lain itu malah kita sendiri dulu ya, ketika ke diri sendiri tidak baik ya, merelakan ya diri sendiri saja tidak rela, masa merelakan ya, maka ya kita ikhtiar ketika tidak rela ya tetap saja untuk kebaikan orang lain ya, tetap saja kita itu ikhtiar ya, jangan gitu, jangan mau Mas Latif lupa saya mengikhlaskan orang lain untuk demi kebaikan orang lain itu. Jadi ya semampu kita lah, jangan merelakan, karena ketika getun kok tibomburi ya, getun itu tibomburi, ketika merelakan maka rasanya itu ya sakit karena melekan. Ketika orang itu merelakan untuk kebaikan, apakah kita itu baik dulu, baik belum ya, baik belum. Ketika kita baik maka ya jangan, ketika tidak baik ya jangan direlakan Mas. Berarti ketika datang seorang pemuda melamar, melamar harus diterima gitu ya. Kita harus berjuang dulu sebelum berjuang, jangan direlakan untuk orang lain, karena kita saja belum berjuang kok malah direlakan untuk orang lain. Siap. Nah, ini ada sahabat Faskotalk, antara lain yang hadir dalam komen banyak banget ini. Ada Mas Fajar Nurrahman, Mbak Umi, Mas Said, Prof Garin, Kang Rosid. Nah, ada ini Kang Ahmad, Kang Bayu, kemudian ada Ustadz Fuad Amri. Nah, tadi jangan curhat Mas Ustadz gitu katanya. Terus ini ada Fajar Kurniawan, Tayyib Ustadz Fahrudin, segerakan saja, hehehe. Ya, insya Allah gitu ya. Kemudian ada PPDB SMK Bali dipromosikan Tats. Oh itu, monggo. Itu ya. Nanti dipromosikan ya Tat. Kemudian ada siapa lagi? Ranting Karanggayam hadir. Wah, alhamdulillah ini. Karanggayam ada lagi. Maltini Farid ya, Kang Farid ini. Nah, kita lanjut lagi ya, Tat. Ya. Berbincang-bincang santai ya. Ya. Ini Mas Hafid ini mau mengutarakan apa tentang misalnya perasaannya atau apa? Ini Ustadz cinta juga bisa ini. Tapi belum bercinta ya, Mas. Gimana Mas Hafid? Gimana? Ya kamu kan calon siswa ya, SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Jangan lupa ya, itu kalau teman-teman punya lulusan SMP mengajak untuk di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Itu SMK luar biasa. Itu lulusannya kayak Mas Kang Said ini luar biasa, lulusan dari SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Wah, alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya. Lulusan yang luar biasa itu. Cara mendaftarnya. Ya. Cara mendaftar dengan menghubungi salah satu PPDB, ketua PPDB juga bisa ya, Kang Fendi. Nomornya nanti Japri aja lah ya. Nomornya bingung. Si. Kalau pernah daftar terus ghosting ya. Ya.
Tapi jangan ghosting ya. Ntar cuma formulir ya, formulir terus mengasihkan tidak lanjut lagi, tindakan lanjut lagi tidak boleh. Ya tidak ghosting lah. Cuma mengasih formulir tidak ada tindak lanjut ya sama aja itu termasuk ghosting, tidak lanjut untuk meneruskan di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Puro. Nah, ini ada masukan lagi pertanyaan Tat. Apa? Apakah ghosting itu berfaedah? Ini dari Mas Anas Sabdodadi ya. Pokoknya jauh-jauh ini yang hadir ini Tat. Alhamdulillah. Apakah berfaedah ini ghostingnya? Tadi saya bilang sekali lagi Mas. Jadi ghosting itu memutuskan silaturahmi Ya intinya ya. tidak ada faedah sama sekali ya. La yadkhulul jannata qati'un. Nah, dia tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, Mas. Jadi tidak ada faedahnya ya. Tapi sekarang baru viral. Viral ya, banyak artis-artis kena ghosting. Contohnya Rahasia itu. Rahasia Perusahaan. tidak baik. Nah, Gosip itu juga tidak baik. Itu. Nah, Ada satu lagi dari Bapak, cara menghibur teman yang menjadi korban ghosting itu gimana Kang caranya? Nah, itu tadi sudah saya bilangin lagi, yaitu dengan cara apa? Ikut kajian. Nah, salah satunya ikut kajian, ikut organisasi. Dengan tadi ya, kenapa kok kena korban ghosting? Ya, imannya lemah. Ya, harus ikut dengan menguatkan dengan cara apa? Ikut organisasi, terus sholat berjamaah di masjid. Tuh Mas Hafiz. Ya. kalau salah satu pelakunya tetap ikut kajian gimana? pelaku ghosting Kalau pelakunya ya ikut ya, terus ya, ketika pelakunya ikut kajian berarti dia itu belum paham tanggung jawab, belum paham tanggung jawab. Harus kita ya, ketika organisasi kan ada ketuanya ya, itu harus dibina ya, bina, terus ikut pengajian. Insya Allah ketika dia paham dengan tanggung jawabnya, dia akan bertobat dan meminta maaf untuk yang di ghosting tadi. Ya, korban ghostingnya itu tadi pelaku ghosting meminta maaf ke korban ghosting, meminta maaf lah. Intinya minta maaf dulu ya, minta maaf kepada tuh korban ghosting. Pelaku ghosting harus taubat nggak? Ya, pelakunya itu harus tobat ya Tat? ya itu tergantung masing-masing sih. Orang itu kan kebanyakan ketika tidak mempunyai tanggung jawab ya, itu biasanya kalau muda itu ya nakal ya, kebanyakan nakal Termasuk saya. ya, nakal. Ketika mengghosting saja dia lupa pada korban yang dighosting itu tadi, lupa. Maka dari itu meminta maaf kepada korban ghosting. Kalau lupa ya cari tahu kepada temennya yang dicurhati, pada temennya yang dicurhati, saya sudah mengghosting ya dan sebagainya, itu pasti tahu ya. Biasanya itu yang pelaku itu diam-diam nih, tidak langsung mengumbar saya itu pelaku ghosting. Nah, itu. Ya iya toh, masa wong maling ngaku ra ono wong maling ngaku ini ra ono, Mas. Ketika dibicarakan betul-betul dan dibina ya, insya Allah dia itu terpanggil hatinya, terpanggil dan terpaut. Terpaut ya.
terpaham. Ya, itu. Nah, ini saja. ada Ada lagi. masukan yang bagus ini, Ustadz Fajar Nur Rahman. Nah, ini ada semangat buat Mas Hafid. Masalah. Ya, masalah ini ketua remaja ya. Insya Allah Tidak Hafiz. Dirojo ya. Ya, Mas Hafiz Insya Allah Hafiz ya. Tidak pernah ghosting ini namanya. Jamin nih Mas Hafiz. Amin. Kamu tuh doa dari orang tua loh dinamai Hafiz itu. Ya. Nama Hafiz itu kan kamu harus bertanggung jawab dengan namanya. Wah, berat ini. Berat itu. Tidak boleh ghosting. Nah, Tidak boleh ghosting ya. berat itu Mas. Ada biasanya harta, angka, ghosting. Itu ya Mas Hafiz. Jadi itu bertanggung jawablah dengan namanya. Ya. Itu Mas Hatip. Nah, ini ada beberapa sponsor yang telah mensupport acara Faskotalk sampai sekarang ini. Yang pertama dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul, Ketua Garasi Digital Jogja yang bertempat di Eni, kemudian internet yang disupport oleh PT Broadband Indonesia Pratama, dan ada juga Lajismu PCM Bantul, kemudian Utomo Fashion, toko baju dan seragam sekolah, kiosnya pojok utara menghadap ke timur. Nah, itu. David dapat salam. Nah, ini alhamdulillah sekali ya, Faskotalk ini udah ke 35 tat. Jadi udah banyak sekali, dan alhamdulillah orangnya itu nggak pernah ghosting juga ini. Alhamdulillah sekali. Kalau korban mungkin ya ada gitu ya. Pelaku juga Pel- ada. Pelaku nggak ada, insya Allah ini. Alhamdulillah banget ini. Gak izin pokoknya kalau orang pelaku ghosting. Nah, ini dari Ustadz Fajar Nur Rahman. Nah, ada ini komen. Mas Hafid dapat salam dari Pak Yusuf, guru Ismuba. Siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum Tat gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini ada pertanyaan dari Kang Said ini. Apa penyebab utama ghosting dalam organisasi, Tat? Penyebab Utama, utama ya. ya, penyebabnya apa? Penyebabnya ketika organisasi itu orang namanya tidak, ketika organisasi tidak menyenangkan, maka dia itu melepaskan diri atau ghosting tadi. Terus ketika ditanggung jawabkan, dia itu malah menghindar dan sebagainya, itu termasuk ghosting. Ketika organisasi saja ya, organisasi kan banyak kegiatannya ya Mas. Betul. Betul sekali tadi. Tapi juga harus diprioritaskan itu yang mana. Ya, ketika tidak izin ya itu ya kewajiban lah. Harus meminta izin terlebih dahulu. Ya, tidak langsung pergi begitu saja. Di WA nggak dibales, di telepon nggak diangkat, Di reject. Ya itu terutama ketika itu tadi utamanya ghosting dalam organisasi, penyebabnya itu karena diri sendiri karena tidak suka bersosial dan tanggung jawabnya banyak, dia itu lebih baik menghindar atau ghosting. Ya, ghosting tadi. Ketika dia minta izin, maka itu ghosting itu tidak berlaku Mas Latif. Tidak berlaku ketika meminta izin. Kalau menghindar terus hilang jadi anggota,
terus ketika pelantikan terus sampai akhir, sampai ya mau tutup organisasi lah, maksudnya akhir tahun jabatan organisasi dia itu tidak muncul, tidak tanggung jawab, itu termasuk ghosting. Ketika orang itu masih aktif di organisasi, itu bukan termasuk ghosting, itu Mas Latif. Ngapunten tadi menyambung dikit ya, ini karena tidak aktif dalam organisasi ya, khususnya ini di Muhammadiyah ya, kan di Muhammadiyah itu ada namanya kartu tanda anggota Muhammadiyah, itu ada tandanya kalau diwajibkan untuk aktif dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah dan membayar iuran. Nah, itu kalau orang itu mempunyai KTA tadi tapi tidak pernah aktif, itu bagaimana, Tat? Itu ghosting juga ya itu ya? Iya. Itu juga tadi tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab Atas yang sudah ya pertama kali kan pasti meminta ke sekretaris untuk membuatkan KTA, ya. Tetapi sudah dibuatkan malah nggak aktif, nah itu juga organisasi kena ghosting. Berarti banyak yang mengghosting itu ya? Ya banyak sekali, tidak tanggung jawab dengan kepemimpinannya. Tapi ketika beliaunya yang punya itu menginginkan suatu surat keterangan, nah ini kan ini tujuannya untuk apa ini? berarti harus istilahnya aktif dalam kegiatan, kalau bisa ya menghidupi ya Muhammadiyah ya. Nah, ini memang menjadi problem kita bersama, bahwasanya ini banyak yang mempunyai KTA tetapi tidak aktif dalam kegiatan ranting atau cabang. Nah, itu zolim ya? Ya, itu juga zolim kepada organisasi, kepada diri sendiri juga? Ya, dari diri sendiri, karena dia tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk aktif ya organisasi ya, karena semuanya ya. Itu pemimpin akan dimintai bertanggung jawab kelak di akhirat. Dia berbicara, dia aktif tapi tidak aktif, maka dia akan ditanggung jawabkan besok di akhirat. Itu Mas Latif. Terus ini ada pertanyaan ini, dari Prof Garin. Banyak orang yang mencari pelampiasan ketika sedang ghosting, dighostingi ya. Bagaimana cara mencari pelampiasan yang baik? Nah, Sudah saya sampaikan. ini baru menyimak. Baru menyimak tadi ya. Diulangi lagi nggak apa-apa? Diulangi lagi ya. Tadi ketika orang yang terkena ghosting dan cara untuk pelampiasan yang baik itu dengan berorganisasi ya, ikut kajian-kajian, itu pelampiasan yang baik ya, bukan namanya meminum minuman keras ya, narkoba, apalagi bunuh diri. Itu tidak baik, itu zalim ya. Yang baik itu apa? Kita bersolat tahajud, meminta ampun, atau sholat taubat yang meminta ampun kepada Allah, baru bisa. Itu melampiaskan dengan cara itu, bukan dengan cara yang lain. Tidak diperbolehkan ya. Nah, ini banyak masukan ya terkait dari pelampiasannya, nanti bisa ikut ke organisasi ya, bagi yang di Kadirojo nanti bersama Mas Hafid ini sebagai ketua remajanya ya. Terus nanti di AM Pal Babang juga bisa, di AMM Ringin Harjo juga bisa, atau di cabang Bantul juga bisa. Nah, untuk terakhir ini closing statement ya, dari Ustadz, monggo. Ya, saya
sedikit untuk teman-teman, untuk khususnya untuk pemuda dan pemudi, janganlah melakukan ghosting kepada siapapun. Itu mendolimi diri sendiri dan orang lain, yaitu akan masuk neraka. Karena tadi saya bilang di hadis, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Itu termasuk ghosting. Itu saja yang saya katakan ya Mas Latif, ntar tutuplah. Itu saja yang untuk, jangan lupa ya, ada teman-teman lulus dari SMP ya, Langsung sekolahlah kemana? di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Oh. Lebih maju pesat dan lebih Jadi SMK bisa ya, Tat? Bisa apa aja nanti setelah smart, itu. smart, smart and excellent. Jagonya smart and And excellent. Wow. Sangat luar biasa ini Ustadz Fahrudin. Dan ini kita tutup. Terima kasih. Monggo Tat, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Oh ya, terima kasih Tat. Ya, Atas materi yang telah diberikan. Ini ghosting sangat bermanfaat ya. bermanfaat ini, sangat terkini ya. Kita akhiri dengan bacaan basmalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Dari kami berdua bertiga, ya, maksudnya berdua moderatornya, dari saya dan Mas Hafid banyak salah kata, mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.